Terima kasih Anda masih di Sindo Today bersama saya Camar Haina dan Yasmin Atania. Viral di media sosial, pemotor menjadi korban pelemparan bata paving. Ya, polisi langsung membekuk pelaku yang ternyata masih pelajar. Melihat ada pemotor yang melintas di jalan veteran, pelaku langsung melempar bata yang sudah dibawa. Akibatnya korban pun terjatuh dari motor dan mengalami luka di bagian tangan dan kepala. Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota langsung memburu dan berhasil menangkap kedua pelaku yang ternyata masih pelajar. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal karena pemotor tersebut menggunakan knalpot prong. Dari pelaku merasa terganggu ya dengan kebisingan suara kendaraan dengan melihat adanya kendaraan yang melintas ya. Nah, itu yang menurut pelaku itu mengganggu ya, sehingga si pelaku melakukan tindakan pelemparan tersebut terhadap kendaraan yang melintas itu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat hukuman 5 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Taman Mini, Jakarta Timur. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Bayu. Maksud kami Camar dan juga Yasmin di studio. Pemirsa, saat ini arus lalu lintas di kawasan Taman Mini terlihat dalam keadaan ramai lancar. Sudah ada peningkatan volume kendaraan dari arah Pinang Ranti yang akan mengarah ke arah Keramat Jati maupun kendaraan yang akan berbelok arah ke arah Taman Mini pada pagi hari ini terlihat cukup ramai di sana. Antrian kendaraan di belakang traffic light mencapai 100 meter ke belakang dengan dominasi kendaraan roda 2, kemudian kendaraan roda 4, dan kendaraan dari arah Taman Mini yang akan mengarah ke arah Keramat Jati pagi hari ini dalam keadaan ramai lancar. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Taman Mini yang akan masuk ke arah Taman Mini maupun yang akan mengarah ke arah Lubang Buaya dan juga Pinang Ranti saat ini masih dalam keadaan ramai lancar. Pelambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dominasi kendaraan juga yang keluar pada pagi hari ini lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, kemudian kendaraan pribadi roda 4. Untuk kendaraan dari arah Keramat Jati yang akan mengarah ke arah Pinang Ranti maupun Taman Mini saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan roda 2. Dan tentunya kami mengharapkan Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara dengan selalu jaga jarak aman serta batas kecepatan kendaraan Anda. Hal ini untuk memberi ruang apabila terjadi problem pada kendaraan yang berada di depan Anda sehingga Anda dapat menghindari kecelakaan lalu lintas tentunya. Kemudian pada saat ini juga banyak sekali aktivitas bus antar kota di kawasan ini. Hal ini juga perlu diantisipasi mengingat bus antar kota ini berhenti di median jalan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang pariwisata tentunya. Hal ini perlu diantisipasi bagi para pengguna jalan yang melintas, dan memang bagi Anda yang akan memilih menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga ke arah Taman Mini, kami sarankan Anda dapat memilih jalan ini karena pada pagi hari ini arus lalu lintas di kawasan ini tentunya dari arah Jakarta Selatan yang akan mengarah ke Jakarta Timur masih dalam keadaan ramai lancar, tidak ada hambatan-hambatan dari arah Jakarta Selatan ke Jakarta Timur tentunya. Kemudian kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 17 orang luka berat dan
155 orang luka ringan. Dari data tersebut 72% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tentunya kami harapkan bagi pengendara roda 2 jika Anda ingin berkendara di jalan raya tentunya gunakan selalu helm standar SNI dan pastikan kelengkapan kendaraan Anda seperti plat nomor dan juga kaca spion selalu digunakan. Hal ini untuk alasan keselamatan di jalan. Kemudian tidak lupa juga untuk membawa surat-surat kendaraan Anda sebagai bukti legalitas di jalan kepemilikan kendaraan di jalan tentunya. Dan juga bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kelengkapan kendaraan Anda dan kami sarankan untuk selalu menyediakan jas hujan di jok motor Anda bagi pengendara roda 2. Kemudian roda 4, pastikan karet wiper Anda berfungsi dengan baik mengingat kondisi cuaca ibu kota DKI Jakarta yang saat ini kurang menentu. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengantisipasi hal ini. Apabila turun hujan, Anda dapat menggunakannya. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, Yasmin dan juga Camar kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemeriksa KPK memeriksa 2 mantan Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan. Pemeriksaan terkait dugaan korupsi penggunaan tenaga kerja asing. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 2 mantan Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengurusan penggunaan tenaga kerja asing. Kedua mantan pejabat Kemnaker itu adalah Suhartono yang menjabat pada tahun 2020 hingga 2023, kemudian Haryanto yang menjabat sebagai Dirjen Bina Penta tahun 2024 hingga 2025. Sebelumnya KPK menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 20 Mei lalu. Penyidik KPK juga telah menyita 8 mobil dari penggeledahan yang dilakukan di 3 tempat berbeda. Sejumlah dokumen disita oleh penyidik dan sudah ada 8 tersangka yang ditetapkan oleh KPK atas kasus tersebut. Bahwa tim penyidik sampai dengan hari kemarin telah melakukan penggeledahan di 7 lokasi, yaitu 1 kantor di Kemenaker dan 6 merupakan rumah dari pihak-pihak terkait. Adapun rinciannya adalah pada hari pertama, Selasa 20 Mei, tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor Kemenaker dan 1 rumah dan mengamankan 3 kendaraan roda 4. Hari kedua, Rabu 21 Mei, tim penyidik melakukan penggeledahan di 2 rumah dan menyita 3 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 2. Dan pada hari ketiga atau Kamis 22 Mei, tim penyidik kembali menggeledah 3 rumah dan mengamankan 2 unit kendaraan roda 4. Sehingga sampai dengan hari ini total 8 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan bermotor roda 2 sudah dilakukan penyitaan dan seluruhnya sudah berada di gedung KPK Merah Putih. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional sementara di Kemenkominfo. Ya, 5 tersangka diantaranya terdiri dari 3 orang dari pejabat Kominfo dan 2 dari pihak swasta pemenang tender. Kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional sementara di Kementerian Komunikasi dan Informasi periode 2020-2024 mulai mendapatkan titik terang. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 orang tersangka. 3 dari 5 orang merupakan pejabat Kominfo dan 2 orang dari pihak swasta pemenang tender.
perusahaan pelaksana justru mensubkonkan kembali kepada perusahaan lain dan barang yang digunakan untuk layanan tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis. Hal ini dilakukan agar para pihak mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kickback melalui suap atau pemberian hadiah atau janji atau gratifikasi di antara pejabat Kominfo dengan pihak pelaksana kegiatan. Kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai 958 miliar rupiah. Praktik dugaan tindak pidana korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menyatakan bahwa ijazah sarjana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo adalah asli. Pernyataan itu dikeluarkan usai hasil penyelidikan tim Pusat Laboratorium Forensik Polri. Pemirsa, Barreskrim Polri telah selesai melaksanakan uji laboratorium forensik terhadap ijazah yang diadukan palsu oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA Egy Sujana. Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan penyidik melakukan uji lapor ijazah dengan melakukan pengecekan dari bahan kertas, pengaman kertas, bahan cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel dan tinta tanda tangan dari dekan dan juga rektor. Penyidik melakukan uji lapor dengan dokumen yang sudah diterima dari SMA 6 Surakarta hingga Fakultas Kehutanan UGM. Dari pengujian tersebut, pemirsa, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010. Sebelumnya, pada 20 Mei lalu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait dengan kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Ya, Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Joko Widodo didampingi kuasa hukumnya mendatangi gedung Barreskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Jokowi mengambil kembali ijazahnya yang pekan lalu diserahkan keluarganya ke penyidik untuk diperiksa. Namun Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan hanya akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA,
sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Adapun pemeriksaan Jokowi di Bareskrim merupakan tindak lanjut atas aduan yang dilayangkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 5 orang terlapor kasus ijazah Jokowi mendatangi kantor Komnas HAM Jakarta. Kedatangan para terlapor ke Komnas HAM untuk mengadukan adanya dugaan kriminalisasi. Pemirsa, Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Syarifa, Rizal Fadilah, dan Kurnia mendatangi dan juga mengadu ke Komnas HAM Rabu kemarin. Dengan didampingi tim kuasa hukum, para terlapor kasus ijazah Jokowi ini mengadukan adanya dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Yang kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM dan insya Allah. Sementara itu, kader PSI Dian Sandi Utama mendatangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk meminta maaf lantaran telah mengunggah ijazah Jokowi di sosial media tanpa izin. Ya, hal itu dilakukan pasca pengumuman Bareskrim yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Dian Sandi Utama tiba di kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Sumber Solo, Jawa Tengah. Dirinya sengaja datang untuk meminta maaf karena mengunggah ijazah tanpa izin. Dian mengaku tidak ada arahan dari Jokowi maupun Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk mengunggah foto ijazah Jokowi. Dirinya mengaku bersyukur setelah Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli dan tidak ada niatan mempermalukan Joko Widodo. Kenapa saya datang ke sini untuk meminta maaf? Berarti baru kali ini ya datang ke sini, Pak? Saya baru kali ini, bahkan bersalaman dengan Pak Jokowi pun baru pertama kali. Kalau dulu pernah ketemu hanya di acara partai saja. Tadi setelah bertemu mungkin Bapak mengatakan apa terkait dengan... Ya, beliau maafkanlah tentu, karena niat saya kan memang tidak pernah untuk mempermalukan beliau kan. Niat saya hanya ingin agar itu terang dan segera selesai, agar orang-orang yang memfitnah Bapak ini ya tidak seperti yang kemarin-kemarin itu. Kan itu harkat martabat orang di situ gitu. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Dirut PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex. Ya, selain Iwan Setiawan Lukminto, pemirsa, Kejaksaan Agung juga menetapkan 2 tersangka lain dari pihak bank pemerintah, yaitu Bank BJB dan Bank DKI Jakarta. Kejaksaan Agung menetapkan 3 orang sebagai tersangka korupsi dalam pemberian kredit PT Sritex. Pertama adalah Diki Syahbandinata, selaku Direktur Utama PT Sritex tahun 2005 hingga 2022. Kedua adalah Zainuddin Mapa, selaku Direktur Utama Bank DKI tahun 2020. Dan ketiga adalah Iwan Setiawan Lukminto, selaku Pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut ada aturan yang dilanggar dalam pemberian kredit Bank BJB dan Bank DKI Jakarta kepada PT Sritex. Kredit dengan besaran ratusan miliar itu akhirnya bermasalah hingga membuat kerugian negara mencapai 600 miliar rupiah. 3 orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sritex Isman Tbk. Penetapan tersebut berdasarkan
Untuk ISL, yaitu penetapan nomor 35, tanggal 21 Mei 2025. Untuk tersangka DS, berdasarkan penetapan nomor 36, tanggal 21 Mei 2025. Dan untuk tersangka YM, berdasarkan penetapan nomor 37, tanggal 21 Mei 2025. Kejaksaan Agung mengatakan meski Sritex adalah perusahaan swasta, namun dugaan korupsi tetap diusut lantaran pemberian kredit diberikan oleh bank berplat merah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Letnan TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama diangkat menjadi Dirjen Bea Cukai. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Today.